Di mana Xian? Qi Xiao membunuh mayat kuno di seberangnya dan buru-buru berteriak saat menyadari bahwa Xian telah menghilang. Zuo Su menunjuk ke jembatan mayat yang tidak jauh dari sana. Dia turun ke sana. Apa? Wajah Qi Xiao berubah. Dia bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa dia turun. Saat ini, semua orang sedang berebut harta karun rahasia di mayat kuno. Sangat melelahkan bagi semua orang yang datang ke sini dengan target menemukan harta karun rahasia. Namun, tepat pada saat panen, Xian tiba-tiba turun kembali. Bukan saja dia tidak mengerti, semua prajurit yang menyadari hal yang tidak biasa ini juga menunjukkan wajah yang mencurigakan. Zhao Feng dan Li Yue juga tidak memahaminya. Semua orang sedang berebut harta karun rahasia sekarang. Jika mereka juga turun untuk mencari Xian, mereka mungkin akan diselimuti oleh 4 jenis bencana. Bahkan jika mereka beruntung bisa selamat, mereka takut tidak dapat menemukan harta karun rahasia di sini. Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng dan Li Yue memiliki ekspresi ragu, mereka tidak turun untuk mencari Xian. Melihat Xian telah pergi, para prajurit di sini menghela napas lega karena mereka pikir mereka bisa sedikit bersantai. Di mata mereka, ancaman Xian lebih besar daripada siapapun. Ketidakhadiran pesaing berbahaya seperti Xian jelas membuat mereka senang, dan mereka tidak peduli mengapa Xian kembali turun. Kakek, apakah Xian akan baik-baik saja? Mengapa dia kembali turun? Zuo Xi berdiri di tangga batu sambil melihat ke bawah, tetapi pandangannya terhalang, dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia pasti punya rencananya sendiri. Kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk mengevaluasi anak ini. Jika tidak ada yang penting, dia tidak akan turun saat ini. Zuo Su menenangkannya. Jangan khawatir, anak itu akan baik-baik saja. Dia lebih pintar dari siapapun. Saya pikir jika dia telah memutuskan untuk turun, dia seharusnya telah mendeteksi sesuatu. Mendengar kata-kata Zuo Xi merasa tidak terlalu khawatir. Namun, dia masih berdiri di sana, melihat ke bawah. Di danau perak kecil, 4 jenis bencana sedang menutupi seluruh area. Seluruh tubuh Xian diselimuti cahaya bintang sementara wajahnya serius. Dia bisa merasakan kekuatan perisai bintang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan di atas danau perak. Embun beku, petir, api, dan badai, keempat jenis bencana mengamuk di kota kuno dan melingkupi segalanya. Melihat ke depan, dia menyadari bahwa di bawah pengaruh keempat jenis bencana ini, tembok kota kuno telah runtuh. Banyak benteng batu setinggi 100 meter telah jatuh, berubah menjadi tumpukan batu. Ratusan ribu binatang buas berkumpul di luar danau perak. Mereka semua membuka mulut mereka yang tampak seperti baskom darah, memancarkan cahaya dingin dari mata mereka, melihat titik-titik cahaya yang terjalin di langit. Begitu Xian muncul, binatang buas itu segera ingin melompat dan mencabiknya. Wajah Xian menjadi lebih dingin. Dia menatap kawanan binatang buas itu, tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya terus menggunakan perisai bintang untuk menahan dampak dari 4 jenis bencana. Dengan begitu banyak binatang buas seperti ini, bahkan jika dia sombong, dia tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah. Begitu dia tenggelam oleh binatang buas itu, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian mengingat situasinya bahwa dia tidak dapat menggunakan medan gravitasi. Teriakan api dingin es masih datang dari utara. Tampaknya tahu bahwa Xian ada di bawah sini, dan dengan demikian, ia meninggalkan tempat itu di utara dan diam-diam mendekatinya. Saat Xian merasakan gerakan api dingin es, pikirannya kemudian sedikit rileks. Dia terus mundur ke danau, menggunakan perisai bintang untuk melawan bencana. Keempat jenis bencana ini memiliki kekuatan yang sangat merusak. Di bawah kehancuran kekuatan ini, perisai bintang menguras kekuatan bintangnya dengan cepat. Itu tidak akan bertahan lama. Xian mengerutkan kening, memikirkan solusi. Tidak mudah untuk mengumpulkan kekuatan bintang, apalagi menyerap cahaya bintang. Dia harus mengumpulkan kekuatan bintang ini sedikit demi sedikit setiap saat, tidak seperti ki mendalam yang juga dapat dipulihkan melalui penyerapan aura langit dan bumi atau batu kristal. Begitu kekuatan bintang terkuras habis, bahkan jika dia memiliki banyak trik fantastis, dia hampir tidak akan dapat menggunakannya, yang akan melemahkan kekuatannya. Karena perjalanan di kabut beracun magnetik gelap belum berakhir, jika kekuatan bintang segera terkuras, perjalanan yang tersisa akan sulit.
Dengan pemikiran itu, Si Yan memutuskan untuk mempertaruhkan tubuhnya dan perisai gelap untuk melawan bencana. Dia segera menggunakan ki mendalamnya sebagai sumber energi untuk perisai gelap. Begitu perisai gelap muncul, tubuhnya juga berubah menjadi ungu sementara kekuatan magis meledak dari serat ototnya. Dia mengambil perisai bintang. Kekuatan aneh dari 4 jenis bencana dengan cepat mengurangi energi pertahanan perisai kegelapan. Ki mendalam dengan gila-gilaan memasukkan lebih banyak energi ke dalam perisai kegelapan. Swosh swosh swosh. Suara aneh datang dari perisai kegelapan. Di bawah pengaruh 4 jenis bencana, kekuatan perisai kegelapan berkurang dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah menit, sepertiga dari ki mendalam Si Yan yang disuntikkan ke dalam perisai kegelapan sudah dikonsumsi. Bencana semacam ini benar-benar kuat. Aku tidak yakin tubuhku dapat menahannya atau tidak. Si Yan tiba-tiba ingin bertarung dengan mereka untuk melihat apakah roh bela diri petrifaksinya dapat menahan bencana tingkat ini. Dia tiba-tiba mengambil perisai kegelapan. Keempat jenis bencana termasuk api, embun beku, petir, dan badai langsung menutupi seluruh tubuhnya dan kemudian meresap ke dalam pori-porinya, menembus tubuhnya. Sangat menyakitkan, rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya. Ketika api, embun beku, petir, dan badai menyusup ke tubuhnya, rasa sakit yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit ini tak tertahankan bagi orang biasa. Mungkin akan terlalu menyakitkan, dan mereka akan pingsan dan kehilangan semua cara pertahanan. Namun, Si Yan selalu ingin mencoba batasnya, dan juga tekadnya. Jadi, di bawah rasa sakit ini, dia hanya menggertakkan giginya dan melawan, tidak langsung pingsan. Kekuatan aneh di serat ototnya seperti benang yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Setiap serat ototnya tampak mengejang dan melepaskan energinya. Kekuatan ototnya menahan invasi dari keempat jenis bencana. Kulitnya yang ungu tampaknya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Di bawah 4 jenis bencana, tubuhnya tidak mengalami keretakan atau retakan. Api dingin es berubah menjadi sekumpulan cahaya dingin, terbang dari utara, melintasi binatang buas dan melayang di atas kepala Si Yan. Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana tampaknya ada sesuatu. Namun, tempat itu memiliki penghalang yang mengerikan, dan bahkan aku tidak bisa masuk. Tapi, mungkin kau bisa. Api dingin es mengirimkan pesan dan berubah menjadi kepingan salju tepat di depan dada Si Yan. Dengan Si Yan sebagai pusatnya, udara yang sangat dingin menyebar. Dalam sekejap, Si Yan menjadi patung es yang besar. Seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin yang mengerikan. Bongkahan es membantu Si Yan menahan dampak dari 4 jenis bencana. Kekuatanmu telah pulih, Si Yan bertanya dengan heran. Belum sepenuhnya, aku telah pulih 70%, jadi itu sebenarnya sudah cukup, api dingin es mengirimkan pesan. Ketika melepaskan hawa dingin, bahkan binatang buas pun harus takut. Ketika hawa dingin menyebar, binatang buas yang berkumpul itu segera bergerak mundur. Ice Cold Flame masih terkekang oleh Blood Vein Ring, dan dengan demikian tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Saat ini, ia keluar dari Blood Vein Ring, berubah menjadi kepingan salju yang menempel di tubuh Si Yan. Udara dingin yang dilepaskannya dapat membekukan seluruh kota kuno. Si Yan tiba-tiba teringat adegan ketika ia pertama kali bertemu dengan Ice Cold Flame. Pada saat itu, Ice Cold Flame, dengan aura dinginnya, telah membekukan sebuah pulau. Selain itu, ia telah memadatkan Ice Cold Beast. Kekuatan es yang ditunjukkan oleh Ice Cold Flame pada saat itu mengguncang bumi, dan bahkan para pejuang alam dewa pun hampir tidak dapat menghadapinya. Bagaimanapun juga, api dingin es adalah api surgawi kuno. Setelah berabad-abad menyerap aura dingin langit dan bumi, ia adalah benda terdingin dan makhluk hidup paling misterius di dunia. Ia berbeda dari api bumi. Sedangkan untuk api bumi, waktu ia menjadi api surgawi terlalu singkat. Jadi, jika dibandingkan dengan api dingin es, bahkan jika ia dapat menyerap roh murni matahari, api bumi masih jauh tertinggal dari yang pertama. Pada saat ini, api dingin es telah melepaskan kekuatan aslinya. Dengan Si Yan sebagai pusatnya, udara dingin menyebar dan mulai membekukan segalanya. Kekuatan es yang datang dari gunung di utara juga tampaknya dikendalikan oleh api dingin es. Aliran kekuatan es mulai menjadi salah satu yang menakutkan di antara 4 jenis bencana.
Di bawah pertumbuhan energi api dingin es, kekuatan es juga meledak lebih deras. Binatang buas yang secara tidak sengaja terkena udara dingin ini akan langsung membeku. Namun, Xian berbeda. Ada kekuatan es dari api dingin es di tubuhnya. Tulang dan uratnya segera ditempa oleh api dingin es, yang memungkinkannya beradaptasi dengan kekuatan es di sini. Lebih jauh lagi, api ikan kot es sangat berhati-hati untuk tidak menyebarkan kekuatan es ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia membeku, di bawah kekuatan tubuhnya yang melonjak, dia masih bisa bergerak dengan nyaman. Namun tentu saja, itu tidak akan secepat biasanya. Arah itu, api dingin es berkomunikasi dengan Xian, menunjuk ke depan. Xian tidak mengatakan sepatah kata pun dan mendesak kekuatannya untuk bergerak ke arah itu, menyeret batu es yang tebal. Sepanjang jalan, api dingin es terus melepaskan udara dingin yang melekat erat pada kekuatan es dari batu es untuk mengurangi dampak dari 4 jenis bencana seminimal mungkin. Oleh karena itu, tubuh Xian tidak banyak terpengaruh oleh bencana semacam itu. Udara dingin menyebar kemanapun Xian lewat. Meskipun binatang buas ingin menyerangnya, mereka tidak tahan dengan invasi kekuatan es dan karenanya harus segera mundur. Tanpa medan gravitasi, tetapi dengan penggunaan kekuatan es misterius dari Ice Cold Flame, Xian masih tidak terluka di tengah-tengah binatang buas itu. Bergerak menuju arah yang ditunjukkan oleh Ice Cold Flame, Xian kembali ke kota kuno yang runtuh. Di dalam sebuah kuil tua di barat daya kota, dia melihat mayat seekor binatang buas yang besar. Binatang buas itu hanya memiliki satu mata. Di dalam mata itu, cahaya saling terjalin, dan keempat jenis bencana itu mengembun dan terakumulasi, samar-samar membentuk gerbang surgawi misterius yang mengarah ke tempat misterius lainnya. Fluktuasi energi di sana sangat dahsyat. Selain 4 jenis bencana yang mengerikan, ada juga 3 lapis penghalang. Bahkan aku tidak bisa menerobos masuk. Api dingin es mengirimkan pesan kepada Xian. Berdiri di bawah binatang buas yang sangat besar itu, Xian mengerutkan kening dan diam-diam mengamati pupil besar binatang buas itu. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menyadari bahwa fluktuasi energi di sana menakutkan. Tanpa menggunakan kekuatan eksternal, dia tidak percaya dia bisa memasuki gerbang surga itu. Bukankah benar bahwa kamu memiliki harta rahasia yang dapat menghancurkan semua jenis penghalang? Api dingin es berkomunikasi dengannya lagi. Mungkin kamu bisa menggunakan harta rahasia itu untuk memasuki gerbang surga untuk mengetahui rahasia di sana. Xian terkejut dan kemudian tersenyum. Dia mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah langit, menuangkan indera ilahinya ke dalamnya untuk terhubung dengan jiwa di dalamnya. Bisakah aku memasuki gerbang surga itu? Pesawat ulang-alik pemecah langit tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Tepi pesawat ulang-alik pemecah langit samar-samar menunjuk ke gerbang surga, memancarkan sinar cahaya perak halus, menyinari gerbang surga. Setengah hari kemudian, sebuah tanggapan dikirim kepadanya. Kau bisa masuk ke dalam, tetapi aku butuh setengah dari ki mendalammu untuk menembus penghalang. Xian berpikir sejenak dan sedikit mengangguk. Baiklah, aku akan menuangkan ki mendalam ke dalam dirimu. Lewati saluran itu, aku ingin masuk ke sana. Setelah berbicara, Xian menuangkan ki mendalam dari tubuhnya ke pesawat ulang-alik pemecah langit. Di bawah infus ki mendalam yang besar, pesawat ulang-alik pemecah langit tiba-tiba mengeluarkan cahaya perak terang yang mengenai gerbang surga itu. Bang! Getaran yang mengejutkan datang dari gerbang surga saat sekelompok cahaya perak terang muncul dari sana. Xian tidak terlalu banyak berpikir, segera berubah menjadi sekelompok bintang yang mengikuti cahaya perak terang itu untuk langsung menembus gerbang surga dan menghilang seketika. Di hamparan ruang yang luas, hanya ada mumi yang membusuk. Mumi ini mengenakan gaun biru, dan duduk bersila. Tangan kirinya memegang buku tebal dan tua, dan sepertinya sedang membaca isi buku itu dengan saksama. Itu pasti seorang pejuang alam dewa yang telah memadatkan kekuatan besarnya untuk membangun ruang aneh ini. Di ruang ini, Xian segera teringat ruang yang pernah dimasukinya sebelumnya, yang telah diciptakan oleh Dewa Bintang Ouyangzi. Pemandangan di sini tidak seterang ruang itu, tetapi sangat mirip. Ruang ini juga seharusnya dibangun oleh seorang pejuang alam dewa. Yang ini bukan jenis gerbang surga yang sama yang telah diciptakan selama bertahun-tahun seperti medan perang Chasm.
Sebaliknya, itu telah diciptakan oleh seorang pejuang alam dewa karena kebosanan belaka. Gerbang surga ini tampaknya tidak terlalu misterius atau berbahaya. Wilayah kekuasaannya juga terbatas. Berdiri di tempat yang aneh ini, Xi Yan melihat sekeliling dan hanya melihat kabut putih di seluruh tempat. Dia tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Ragu-ragu sejenak, dia tidak terburu-buru untuk memeriksa mumi itu. Sebaliknya, dia berjalan berkeliling tetapi tidak menemukan apapun. Di area yang luas ini, tidak ada yang lain kecuali mumi ini. Semua misteri mungkin ada di mayat kuno itu. Xi Yan perlahan berjalan ke mumi itu sementara sisa ki mendalamnya diam-diam berkumpul. Perisai bintang dan perisai kegelapan kemudian menyebar bersama untuk melindungi dari bahaya apapun yang mungkin memantul dari mumi kuno itu. Di luar dugaannya, bahkan setelah dia mendekati mayat itu, dia tidak menemui bahaya apapun atau merasakan penghalang apapun. Ketika dia mendekati mayat itu, dia bisa melihat 4 kata di buku tua yang dipegang mayat kuno itu di tangannya, rahasia sukses pandai besi. Apa? Jantung Xi Yan sedikit berdebar sementara matanya berbinar. Apakah ini tempat terpencil milik pandai besi kuno? Setelah berlama-lama di sini, melalui pengamatannya yang cermat, dia tahu bahwa tempat ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya para pandai besi. Ada banyak tungku, bahan tempa, yang tidak lagi berguna, dan juga beberapa harta rahasia yang telah dimurnikan. Rupanya, ada banyak pandai besi yang kuat di tempat aneh ini. Meskipun Xi Yan tidak tahu mengapa mereka semua menghilang, dia dapat yakin bahwa semua yang ada di sini berhubungan dengan pandai besi. Di zaman kuno, pandai besi dan alkemis sama-sama merupakan bagian penting dari dunia prajurit. Baik di zaman kuno maupun zaman modern, pandai besi dan alkemis sama-sama menikmati posisi terhormat. Setiap pandai besi atau alkemis adalah prajurit yang luar biasa. Harta rahasia yang dimurnikan oleh pandai besi dan pelet yang dimurnikan oleh alkemis merupakan faktor penting dalam meningkatkan kekuatan prajurit. Jika seorang prajurit memegang senjata yang kuat serta semua jenis pelet, maka baik dalam latihan maupun pertempuran, dia pasti akan lebih unggul daripada orang yang tidak memiliki barang-barang ini. Seorang pandai besi dengan alam yang mendalam dapat menciptakan harta karun rahasia tingkat suci. Seorang pandai besi seperti itu akan dihormati oleh semua prajurit lainnya. Alasan mengapa Sekte Harta Karun Roh dapat mendominasi Tanah Suci yang agung selama bertahun-tahun adalah karena memiliki banyak pandai besi dan alkemis. Jika tidak memiliki sejumlah besar pandai besi dan alkemis dengan tingkat tinggi seperti itu, mungkin tidak dapat menjadi salah satu dari 7 faksi kuno Tanah Suci yang agung. Singkatnya, pandai besi di dunia ini sangatlah berharga, dan mereka dihormati oleh semua prajurit. Semakin kuat seorang pandai besi, semakin besar hak istimewa yang bisa dimilikinya. Meskipun pandai besi ini telah menua selama bertahun-tahun, ia masih mempertahankan postur membaca. Xi Yan tidak tahu di level mana pandai besi ini berada, tetapi jika ia dapat membangun gerbang surga, ia setidaknya adalah seorang prajurit alam dewa. Seorang pandai besi akan menganggap menjadi pandai besi yang kuat sebagai tujuan penting mereka. Level hanyalah syarat yang perlu dipenuhi dalam tujuan mereka. Secara umum, seorang pandai besi dengan basis kultivasi alam dewa mungkin juga seorang pandai besi level suci dan dapat memurnikan harta rahasia level suci. Seorang pandai besi level suci. Garis pandang Xi Yan bergerak sementara matanya berbinar. Di seluruh tanah suci ilahi, pandai besi level dewa tampaknya telah menghilang sejak lama. Pandai besi yang paling kuat sekarang hanya berada di level suci, yang dapat memurnikan harta rahasia level suci. Bahkan Sekte Harta Karun Roh hanya memiliki 2 pandai besi level suci, yang merupakan pelindung paling kuat bagi dominasi Sekte Harta Karun Roh di Tanah Suci Ilahi. Mata Xi Yan berbinar. Ia menatap buku tua, rahasia sukses pandai besi, di tangan mumi itu. Jantungnya berdebar kencang karena ia tak kuasa menahan keinginan untuk memiliki buku itu. Ia tak tahu apakah buku itu berbahaya. Xi Yan mengulurkan kedua tangannya untuk menangkap rahasia sukses pandai besi. Kulitnya berubah menjadi ungu sementara banyak titik cahaya bintang berkelap-kelip di punggung tangannya. Ia sangat berhati-hati. Ketika salah satu jarinya menyentuh rahasia sukses pandai besi itu, tiba-tiba roh yang bergejolak keluar dari buku tua itu. Seketika, laut kesadaran Xi Yan bergoyang.
Rohnya seakan terkunci oleh penghalang jiwa yang misterius, ia bahkan tak mampu berpikir. Sungguh dahsyat. Xian bereaksi tegas, menarik tangannya, menahan napas, dan menguatkan pikirannya. Begitu jarinya meninggalkan, rahasia sukses pandai besi, roh yang bergejolak itu pun menghilang. Sepertinya selama dia tidak menyentuh buku lama itu, tidak akan ada fluktuasi spiritual yang dilepaskan. Namun, dengan sedikit sentuhan, sinar spiritual yang melonjak itu akan mengunci pikirannya dan langsung memenjarakan jiwanya. Dengan wajah dingin, Xian tidak berani mengulangi tindakannya. Dia dengan hati-hati melihat buku lama itu dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah Xian menarik jarinya kembali, tidak ada perasaan spiritual. Dia tahu bahwa gelombang spiritual yang mengerikan itu pasti berasal dari buku lama itu. Mungkin itu berasal dari halaman-halamannya. Setiap halaman mungkin juga memiliki fluktuasi spiritual yang kuat. Selama dia menyentuhnya, dia akan menderita dampak energi itu. Meskipun dia telah mencapai alam langit, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan fluktuasi spiritual yang mengerikan ini. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis Upanishad, dan persepsinya tentang jiwa jauh lebih mendalam daripada seorang prajurit biasa. Jadi, jika dia bahkan tidak dapat menahan gelombang spiritual yang mengerikan ini sekarang, dia percaya bahwa prajurit alam langit lainnya pasti akan merasa sulit untuk merasa aman di bawah dampak fluktuasi tersebut. Tidak peduli apapun, dia harus mengambil buku itu terlebih dahulu. Buku tua ini jelas merupakan harta karun yang sangat berharga bagi para pandai besi. Mata Xian sedikit berubah. Dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa jahat buku ini, dia harus menyimpannya di cincin penyimpanannya, dan kemudian, dia bisa perlahan-lahan menjelajahi rahasianya nanti. Dia mengulurkan tangannya lagi. Kali ini, dia mengarahkan cincin penyimpanan ke arah buku tua itu dan kemudian menunggu sampai menyentuh buku tua itu. Kemudian, dia dengan cepat memicu pikirannya. Aliran cahaya melintas. Buku tua itu menghilang dan tetap berada di dalam cincin penyimpanannya. Selama jari-jarinya tidak menyentuh buku itu, fluktuasi spiritual yang dahsyat tidak akan meledak. Pikirannya merasakannya sedikit, dan kemudian dia menyadari bahwa buku lama itu memang diambil oleh cincin penyimpanan. Dia kemudian menghela napas lega. Dia melihat mayat kuno itu dan ingin melihat seberapa tidak normalnya buku itu. Ledakan. Suara keras tiba-tiba muncul dari mayat kuno itu. Kemudian berubah menjadi gumpalan asap aneh dan menghilang ke udara tipis di ruang aneh ini. Buku lama dan mayat kuno yang lapuk ini tampaknya memiliki hubungan yang erat. Karena buku itu menghilang dari tangan mayat itu, tampaknya tidak perlu ada lagi, dan kemudian menghilang begitu saja. Tidak hanya itu, ketika mayat kuno itu berubah menjadi abu, ruang ini juga mulai retak, karena beberapa retakan muncul. Wajah Xian berubah. Dia tidak berpikir berlebihan dan segera berkomunikasi dengan Ice Cold Flame. Sekelompok lampu perak menyala, dan Xian dengan cepat mengebornya. Sekelompok cahaya itu membawa Xian terbang keluar, mengikuti saluran yang telah ditembus Sky Breaking Shuttle sebelumnya. Di ruang dingin, Xian berubah menjadi kolom cahaya bintang dan kembali ke kota kuno dari ruang aneh itu. Ruang angkasa hancur. Keempat jenis bencana di kota kuno itu tampaknya tertarik oleh gerbang surga itu, karena mereka dengan gila-gilaan menyerbu gerbang yang akan hancur berkeping-keping. Xian berdiri di bawah, melihat bencana yang bertiup ke gerbang surga, dan kemudian menyaksikan keretakan ruang angkasa di langit. Wajahnya tampak terkejut. Langit dan bumi mengalami mutasi. Langit menampakkan seberkas cahaya yang menyilaukan di mana gerakan ruang angkasa yang kacau dapat terlihat. Dalam ledakan gemuruh yang hebat, gerbang surga itu menggembung, akhirnya berubah menjadi titik cahaya kecil dan menghilang di atas kota kuno. Kota kuno itu tiba-tiba memulihkan ketenangannya. Bahkan binatang buas yang telah berkumpul juga tampaknya tahu bahwa tidak ada lagi artinya untuk terus menjaga, dan karenanya, mereka semua meninggalkan kota kuno itu. Keempat gunung di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan rata dengan tanah. Galaksi-galaksi yang terjalin di langit perlahan memudar seperti sungai yang mengering. Dan dengan demikian, ia juga dengan cepat kehilangan tampilan misteriusnya sebelumnya. Sosok anggun itu sekilas terlihat dari langit lalu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh. Xian mengerutkan kening,
menatap sosok cantik itu sejenak sambil memasang ekspresi serius. Meskipun dia berjauhan, dia masih bisa mengenali sosok itu sebagai Aiya, yang sebelumnya menghilang. Dia tidak tahu mengapa wanita ini ada di langit atau apa yang terjadi padanya. Kepergiannya membuat Xian merasa bahwa kota kuno ini tidak memiliki hal lain untuk dilekati. Benar saja. Di titik penenunan, banyak prajurit juga mulai terbang menjauh, tidak terus berlama-lama di kota kuno itu. Orang-orang ini tampaknya tahu bahwa kota kuno itu tidak lagi memiliki harta karun rahasia, dan dengan demikian, mereka tidak akan mendapatkan apapun jika mereka terus tinggal. Buku, Rahasia Sukses Pandai Besi, di tangan mumi kuno itu tampaknya menjadi alasan keberadaan kota kuno ini. Sejak Xian mengambil buku itu, semua harta karun aneh di tempat ini juga menghilang, yang berarti bahwa kota kuno ini tidak memiliki misteri lagi. Tulang-tulang binatang buas itu juga meledak berkeping-keping di gerbang surga, berserakan di setiap sudut kota kuno. Beberapa sosok di langit tampak melihat Xian, yang berdiri di bawah, dan dengan demikian, mereka perlahan turun di dekatnya. Xian mengerutkan kening dan melihat ke langit, menyadari bahwa mereka adalah Zhao Feng, Qi Xiao, dan yang lainnya. Xian menghela napas lega dan menurunkan kewaspadaannya. Saat melompat ke gerbang surga, dia telah menghabiskan banyak semangatnya. Oleh karena itu, kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Jika para prajurit di langit menganggapnya sebagai target untuk dibunuh, dia akan berada dalam bahaya mengingat situasinya saat ini. Zhao Feng dan yang lainnya perlahan mendarat. "Nak, kenapa kau datang ke sini?" Zhao Feng berteriak dengan wajah heran. "Nak, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tempat aneh ini kembali seperti semula? Bahkan galaksi dan mayat-mayat kuno di langit juga menghilang. Apa yang kau lakukan?" Li Yue, Qi Xiao, dan yang lainnya juga menatapnya dengan wajah bingung. Ketika mereka masih bertarung dengan mayat-mayat kuno di langit, mereka menyadari bahwa kota kuno itu telah mengalami perubahan besar. Mayat-mayat kuno itu masuk ke celah angkasa satu persatu tanpa meninggalkan jejak. Setelah mengamati segala sesuatu di sekitar, mereka menyadari bahwa perubahan kota kuno itu tampaknya terkait dengan perbuatan Xian. Mereka semua heran dan segera turun ke sini. Para prajurit dari pasukan lain melihat perubahan kota kuno ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak perlu lagi tinggal di sini, jadi mereka semua pergi ke negeri asing lainnya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi." Xian menggelengkan kepalanya, tidak ingin memberitahu mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Rahasia sukses Pandai Besi, milik Pandai Besi di sana mungkin adalah harta karun paling berharga di kota kuno. Meskipun dia tidak tahu betapa berharganya buku ini, karena rahasia sukses Pandai Besi ini disimpan di cincin penyimpanannya, kota kuno itu langsung mengalami perubahan besar seperti ini. Jadi, dia sudah bisa tahu betapa pentingnya buku ini. Di Grace Mainland, Pandai Besi sangat langka. Jadi, harta karun rahasia ini bahkan lebih berharga. Jika orang tahu bahwa dia telah mengambil rahasia sukses Pandai Besi ini, mungkin dia akan menghadapi banyak masalah dan mungkin membangkitkan beberapa pandai besi kelas atas di Grace Mainland, yang masih menjaga hubungan baik dengan para pejuang alam dewa. Jika para pandai besi itu tahu bahwa dia memiliki metode pemurnian yang berharga ini, mereka akan datang dan menemukannya dengan cara apapun dan akan merampas rahasia sukses Pandai Besi ini darinya. Setelah menghabiskan waktu yang lama di Grace Mainland, dia telah menyadari kekejaman dunia ini. Dia tahu bahwa selama dia memiliki kekuatan yang kuat, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Tidak ada moralitas hukum yang dapat mengendalikannya. "Kau tidak menemukan sesuatu yang aneh?" Zhao Feng bertanya sementara matanya memancarkan sedikit keterkejutan. Dia tampak sangat penasaran karena dia selalu merasa bahwa mutasi kota kuno ini pasti ada hubungannya dengan Xian. Kai Yi juga bingung. Mata indahnya berkilauan dengan seberkas cahaya aneh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut, "Aku selalu merasa bahwa kita semua terlalu fokus pada pertempuran di atas, tetapi hal-hal yang kita dapatkan di sana jauh lebih sedikit daripada panen di sini. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau dapatkan, karena tanah aneh ini tiba-tiba kehilangan semua misterinya, sudah pasti bahwa harta karun yang paling berharga di sini telah diambil." Mata Zhao Feng dan Li Yue berbinar karena mereka berdua merasa bahwa Kai Yi benar.
Mereka menatap Xian dengan wajah yang rumit. Nak, beritahu kami. Kami benar-benar penasaran. Zhao Feng menyeringai. Keingintahuan bisa membuat orang terbunuh. Aku tahu itu, tapi aku tetap ingin tahu apa yang telah kau panen. Aku ingin tahu apa harta paling berharga di negeri eksotis ini. Xian masih menggelengkan kepalanya sementara wajahnya tetap dingin, tidak ada. Semua orang tahu bahwa Xian tidak ingin mengatakannya. Zhao Feng dan Li Yue menatapnya cukup lama. Melihat sikapnya yang penuh tekad, mereka kemudian berhenti bertanya tanpa daya. Keduanya menganggap Xian sebagai bintang paling cemerlang dari Divine Radiant Cult di masa depan. Karena mereka masih berharap untuk mengandalkan Xian untuk meningkatkan posisi mereka di Divine Radiant Cult, mereka jelas tidak ingin menyinggung perasaannya saat ini. Jadi, mereka tidak terus bertanya padanya. Adapun Qi Xiao, Kai Yi, dan Zuo Su, mereka semua harus bergantung pada Xian agar selamat selama perjalanan. Saat menghadapi Xian, mereka selalu merasa berutang banyak padanya. Oleh karena itu, melihat Xian tidak mau mengatakan apapun, mereka tentu saja berhenti bertanya. Kurasa kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Xian tersenyum dan menatap langit. Haruskah kita meninggalkan tempat ini? Aku baru saja melihat Aiya, kata Kai Yi dengan wajah muram. Wanita jalang itu sudah merencanakan segala cara untuk melawan kita. Di saat kritis, dia ingin kita mati untuk mendapatkan lebih banyak harta karun yang berharga. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan memberinya pelajaran. Kedua bersaudara itu menunjukkan ekspresi penuh kebencian karena mereka juga membenci Aiya. Dia orang pertama yang meninggalkan tempat ini. Jika tebakanku benar, dia akan pergi ke tempat eksotis lainnya. Mungkin, kita akan berkesempatan untuk melihatnya lagi. Xian mengangguk dan berkata dengan suara dingin, wanita ini berhati jahat. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai temannya. Jika aku punya kesempatan, aku akan menanganinya. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak. Nak, aku masih ingin menanyakan banyak hal kepadamu. Kupikir kau juga perlu tahu lebih banyak tentang Sekte Cahaya Ilahi. Sekte Cahaya Ilahi kami di Tanah Suci Ilahi mendominasi seluruh wilayah, dan kami adalah sekte tertua di Tanah Suci Ilahi. Kau sangat luar biasa, dan jika kau pergi ke Tanah Suci Ilahi, Sekte Cahaya Ilahi jelas akan mengundangmu ke Tanah Suci Sekte kami. Sekte Cahaya Ilahi. Xian gelisah di dalam hatinya sementara wajahnya sedikit berubah. Menurut Zhao Feng, Sekte Cahaya Ilahi adalah tempat yang dapat melindunginya karena mereka sangat menghormati para pejuang muda yang luar biasa. Selain itu adalah salah satu faksi kuno paling kuat di Tanah Suci Ilahi. Sekte ini memiliki metode rahasia, yang berhubungan dengan berbagai jenis seni bela diri misterius, beserta berbagai teknik untuk menggunakan seni bela diri. Metode rahasia sekte ini jauh lebih baik daripada 3 sekte dewa lainnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk datang ke Tanah Suci Ilahi, dia dapat menggunakan kekuatan Sekte Cahaya Ilahi. Oleh karena itu, tampaknya jika dia tetap tinggal di Tanah Suci Ilahi, dia akan mendapatkan banyak kemudahan dan manfaat. Jika memungkinkan untuk menggunakan kekuatan Sekte Cahaya Ilahi untuk meningkatkan basis kultivasinya, memperluas pengetahuannya, dan membantunya lebih memahami Upanishad, itu sama sekali tidak buruk. Kurasa aku akan pergi ke Tanah Suci Ilahi, tetapi tidak untuk saat ini. Xian merenung sejenak lalu berbicara kepada Zhao Feng sambil tersenyum. Aku masih memiliki satu hal yang harus dilakukan di Laut Tak Berujung. Setelah aku menyelesaikan urusan di kabut beracun magnetik gelap ini, aku akan kembali ke Laut Tak Berujung. Kemudian, setelah semuanya beres di sana, aku akan mengunjungi Tanah Suci Ilahi. Tidak ada yang menarik di sana, gumam Zhao Feng, dibandingkan dengan Tanah Suci Agung, baik dari segi tingkat prajurit, teknik bela diri, maupun jiwa bela diri, semuanya jauh tertinggal dari kita. Tanah Suci Agung kita adalah pusat berkumpulnya semua prajurit di daratan Grace. Kita memiliki berbagai hal menakjubkan yang tidak akan pernah bisa kau percaya. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Xian mengangguk. Kau tidak perlu membujukku. Setelah aku menyelesaikan masalah di Laut Tak Berujung, aku pasti akan pergi ke Tanah Suci Agung. Kita akan bicara lebih banyak. Aku akan memberitahumu tentang Sekte Cahaya Ilahi,
dan bagaimana menemukan kami saat kau pergi ke sana di masa mendatang. Melihat Xian bertekad untuk pergi ke laut tak berujung, Zhao Feng tidak terus membujuknya untuk tidak melakukannya. Aku bisa menjadi pemandumu ke sana. Baiklah, Xian mengangguk sambil tersenyum. Zhao Feng tampak sangat gembira, sikapnya juga ramah. Pada saat ini, sekumpulan api yang menyala tiba-tiba terbang dari jauh, mengarah ke Xian. Api itu sangat panas, menutupi seluruh area. Di bawah panas yang menyengat itu, para prajurit di samping Xian semua merasa tidak nyaman dan buru-buru mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan. Mata Zhao Feng memancarkan cahaya, menatap api bumi itu dan tiba-tiba berteriak, itu adalah kekuatan membara dari roh murni matahari. Mata Li Yue berbinar sementara dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Xian tidak mengatakan apapun, tetapi hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Cincin pembuluh darah itu memancarkan cahaya darah, dan api bumi yang masuk menghilang ke dalam cincin pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, api dingin es juga masuk ke dalam cincin pembuluh darah. Itulah kekuatan membara dari roh suci matahari. Mata Zhao Feng memantulkan api panas, menatap Xian dengan heran. Nak, apakah aku tidak salah? Ya, itu memang memiliki kekuatan membara dari roh suci matahari, Xian mengangguk. Bagi mereka yang menggunakan kekuatan matahari untuk berkultivasi, kekuatan roh suci matahari adalah harta yang paling berharga. Jika aku dapat menggunakan roh suci matahari untuk berkultivasi, aku pikir teknik bela diriku akan mengalami terobosan besar. Zhao Feng menatap tajam. Jika aku dapat menggunakan roh suci matahari, pemahamanku akan lebih mendalam, dan mungkin aku akan memasuki alam roh. Xian sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu milikku. Jika memungkinkan, aku ingin meminjamnya untuk berkultivasi nanti. Aku tidak membutuhkan energi roh matahari yang dimurnikan. Aku hanya perlu mengamatinya sedikit lebih dekat untuk menemukan ciri-ciri kekuatan yang dilepaskan dari roh matahari yang dimurnikan, dan bagaimana nyala api itu menyala. Apakah tidak apa-apa? Zhao Feng menatap Xian dengan tatapan memohon dan wajah penuh kerinduan. Xian mengernyitkan alisnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika memang begitu, maka tidak masalah. Zhao Feng sangat gembira dan tertawa terbahak. Bahak. Apa sebenarnya kumpulan api yang menyala itu? Li Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baiklah, anggap saja itu sebagai api surga baru yang berasal dari gunung berapi berusia 10.000 tahun, yang cukup beruntung untuk menyerap roh matahari yang dimurnikan. Saat ini, aku tidak tahu seberapa besar potensinya, tetapi jika kita mengatakan bahwa api surga harus memiliki kesadaran, maka itu pasti api surga, jelas Xian. Api surga. Zhao Feng, Li Yue, dan bahkan Kai Yi menatapnya dengan wajah heran. Kudengar ada total 9 api surga yang ada di dunia ini. Jika ditambah satu ini, jumlahnya menjadi 10. Zhao Feng menghela napas, legenda tentang api surga telah beredar di tanah suci, tetapi orang yang memiliki api surga sangatlah langka. Setiap jenis api surga memiliki efek unik dan kekuatan misteriusnya sendiri, yang membuat orang iri. Kau sangat beruntung memilikinya. Kau tahu apa saja 9 jenis itu? Hati Xian sedikit tergerak saat dia berpura-pura bertanya. Dia juga pernah mendengar rumor tentang api surga. Dikatakan bahwa, di dunia ini, ada total 9 jenis api surga, dan ada juga peringkat di antara mereka. Namun, baik di awan tenang atau laut tak berujung, tampaknya tidak seorang pun mengetahui jenis apa ke-9 api surga ini. Zhao Feng dan Li Yue datang dari Divine Gridland, yang merupakan pusat berkumpulnya semua prajurit. Prajurit yang mengetahui tentang 9 jenis Heaven Flame ini hanya bisa datang dari Divine Gridland. Primal Chaos Sacred Fire, World Extinguishing Thunder Flame, Nine Serenities Soul Devouring Flame, Immemorial Demonic Flame, Purgatory True Flame, Yin Spirit Ghost Flame, Vermilion Bird True Flame, Ice Cold Flame, dan Vanishing Course Flame. Mata Zhao Feng berbinar saat berbicara. 9 jenis Heaven Flame ini adalah nama-nama yang sudah kita ketahui. Misteri dari 9 Heaven Flame ini telah tersebar di Divine Gridland kita. Namun, kita masih belum tahu efek magis apa yang dimiliki 9 Heaven Flame ini. Mungkin, hanya mereka yang memiliki Heaven Flame yang dapat mengetahui efek magisnya serta ancamannya. Api suci Primal Chaos, api petir pemusnah dunia, api pemakan jiwa 9 ketenangan,
api iblis abadi, api sejati api penyucian, api hantu roh yin, api sejati burung vermilion, api dingin es, dan api mayat yang menghilang. Xian bergumam sementara matanya juga perlahan menyala. Petik 2. Api suci primal chaos berada di peringkat pertama, dan api mayat yang menghilang berada di peringkat terakhir. Setiap jenis api surga tampaknya dapat berintegrasi dengan para prajurit. Begitu para prajurit dapat menyatu dengan api surga, mereka dapat memperoleh lebih dari sekadar kekuatan mereka. Zhao Feng menatapnya dengan iri. Sebelumnya, api dingin es berada di dada Xian. Ketika api bumi memasuki cincin pembuluh darah, karena kekuatan pembakarannya terlalu kuat dan juga fakta bahwa api dingin es telah mencoba mengurangi kekuatannya, orang lain tidak tahu bahwa kolom cahaya es sebenarnya adalah api dingin es, salah satu dari 9 api surga. Jika mereka tahu bahwa Ice Cold Flame dan Nine Serenities Soul Devouring Flame ada di sini, Xian bertanya-tanya seberapa terkejut mereka. Xian sudah mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, jadi dia berhenti bertanya tentang Heaven Flames. Dia tersenyum dan menatap Zhao Feng dan yang lainnya, bagaimana hasil panen kalian di sana? Zhao Feng memasang wajah gembira dan berkata dengan gembira, kami memiliki 4 harta rahasia yang semuanya adalah harta tingkat sakral. 3 di antaranya adalah harta tingkat pertama tingkat sakral, dan 1 lagi adalah harta tingkat ketiga tingkat sakral. Hahaha, ini benar-benar hasil panen yang bagus. Bahkan di Divine Gridland, harta rahasia sangat langka. Hanya beberapa orang penting dari kelompok yang kuat yang dapat memiliki harta rahasia tingkat ketiga tingkat sakral. Hahaha. Sampai pada bagian yang menarik, Zhao Feng tidak dapat menahan tawa. Harta karun rahasia yang diciptakan oleh pandai besi dibagi menjadi 5 tingkatan, tingkatan manusia biasa, tingkatan misteri, tingkatan mendalam, tingkatan sakral, dan tingkatan dewa. Setiap tingkatan dibagi menjadi 7 tingkatan, tingkatan pertama adalah yang terendah dan tingkatan ketujuh adalah yang terbaik. Karena Zhao Feng mendapatkan harta karun rahasia tingkatan sakral tingkatan ketiga kali ini, tidak heran dia sangat gembira. Bagaimana denganmu? Xian menatap Qi Xiao dan Kai Yi. 2 potong harta karun rahasia tingkatan sakral tingkatan pertama. Qi Xiao tersenyum, mengeluarkan belati perak, mengangkatnya dan berkata, aku punya ini. Meskipun Qi Xiao tampak tenang, matanya sangat gembira. Karena dia bisa mendapatkan harta karun rahasia di kabut beracun magnetik gelap kali ini, begitu pikirannya terhubung dengannya, kekuatannya akan sangat meningkat. Dengan harta karun rahasia tingkatan sakral ini, Qi Xiao bisa menjadi anggota terkuat Kekaisaran Api, kekaisaran yang diberkati Tuhan, dan prajurit tertinggi di awan tenang. Jadi, dia jelas sangat senang. Tidak buruk, Xian terus-menerus mengangguk. Di mana yang lainnya? Di tanganku. Kai Yi terkekeh, tetapi tidak mengeluarkan harta karun rahasia dari cincin penyimpanannya. Namun, dia juga tampak sangat puas. Aku cukup beruntung. Tidak disangka aku bisa memanen sesuatu di kabut beracun magnetik gelap kali ini. Lao Li dan Lao Lun sama-sama menunjukkan sedikit rasa iri dan mengeluh bahwa keberuntungan mereka tidak baik, karena mereka tidak bisa memanen apapun. Nak, haruskah kita pergi dari sini atau tidak? Zhao Feng menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di kota kuno itu, dan karena itu, dia sedikit cemas. Yang lain sudah pergi, mungkin untuk pergi ke negeri eksotis lainnya. Kita juga harus segera pergi. Semoga saja, kita bisa memanen jiwa dewa. Jika kita terlambat, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kau tahu arahnya? Xian bertanya dengan heran. Zhao Feng mengeluarkan kompas yang mirip dengan yang dimiliki Aiya dan mengangkatnya. Sekte Harta Karun Roh telah menempa benda ini. Itu dapat mengidentifikasi arah area manapun, jadi kita tidak akan tersesat jika kita memilikinya. Itu bagus. Mata Xian berbinar saat dia tersenyum. Kalau begitu, kita bisa pergi sekarang. Bagaimana denganmu? Zhao Feng menatap Qi Xiao, Kai Yi, dan yang lainnya, apakah kalian akan ikut dengan kami? Saat Qi Xiao dan Kai Yi mendapatkan harta karun rahasia, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Karena itu, mereka mengangguk dengan sigap. Kedua bersaudara itu belum memanen apapun, tetapi masih berharap bisa mendapatkan sesuatu di negeri eksotis lainnya. Jelas, mereka tidak akan menyerah di tengah jalan. Karena itu, mereka mengangguk,
menunjukkan bahwa mereka juga akan pergi bersama mereka. Zhao Feng sebenarnya tidak ingin berada di tim yang sama dengan mereka. Namun, demi Xian, dia tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan kompas untuk mengidentifikasi arah, lalu berkata kepada Xian, "Kalian ikuti kami. Tanah eksotis lainnya cukup jauh dari sini. Butuh waktu maksimal 2 hari untuk sampai di sana." Petik 2. Bagus, Xian mengangguk. Zhao Feng dan Li Yue saling pandang, memberikan sesuatu untuk prajurit mereka yang mengikuti mereka. Setelah itu, mereka memimpin jalan, terbang keluar. Karena gerbang surga telah meledak, semua yang ada di sini kembali ke keadaan normal. Bahkan guntur ilahi yang menutupi luar juga menghilang. Xian dulu khawatir tentang guntur ilahi sebelumnya. Bagaimanapun, ki mendalamnya telah dikonsumsi setengahnya, dan jika guntur ilahi masih ada di luar, dia harus menggunakan kekuatan pesawat ulang-alik pemecah langit untuk menerobos. Pada saat itu, ki mendalamnya akan terkuras sepenuhnya, dan jika dia menghadapi bahaya, itu akan sulit baginya. Meskipun Qi Xiao dan Kai Yi memiliki basis kultivasi yang mendalam, dia tidak ingin menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Oleh karena itu, dia harus meluangkan waktu terlebih dahulu untuk menggunakan kristal iblis guna memulihkan ki mendalamnya sebelum pergi. Tanpa guntur ilahi di luar, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Dia terbang ke langit bersama Qi Xiao dan yang lainnya, mengejar kelompok Zhao Feng. Setengah hari kemudian, kelompok Zhao Feng bertemu sekawanan binatang buas tingkat 6 di atas gunung. Namun, mereka tidak butuh waktu lama untuk memusnahkan binatang buas itu. Karena para prajurit dalam tim Zhao Feng memiliki alam yang cukup rendah, ki mendalam mereka telah dikonsumsi secara signifikan. Zhao Feng harus berhenti untuk membiarkan mereka beristirahat sejenak, menggunakan kristal iblis untuk memulihkan ki mendalam mereka. Xian mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan kristal iblis di dalam cincin penyimpanannya dan memulihkan ki mendalamnya bersama Qi Xiao, Zuo Su, dan Zuo Xi. Ketiga orang dari kelompok Qi Xiao cukup miskin sebelumnya. Dengan dukungan Xian, mereka sekarang dapat memiliki cukup kristal iblis untuk memulihkan ki mendalam mereka. Ketiga orang ini telah menguras banyak ki mendalam mereka di jalan, dan berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kristal iblis lagi. Namun, setelah pertarungan di kota kuno, mereka telah mendapatkan beberapa kristal iblis dari beberapa prajurit yang telah mati, dan Xian juga telah memberi mereka lebih banyak lagi. Oleh karena itu, mereka sekarang memiliki cukup kristal iblis untuk digunakan. Memasuki alam langit, pohon ki mendalam kuno milik Xian tampaknya tumbuh 2 kali lipat atau lebih. Saat ia memulihkan ki mendalam, kecepatan kemajuannya tampaknya melambat. Ketika ia dan Qi Xiao memulihkan ki mendalam, itu akan memakan banyak waktu. Bahkan setelah para prajurit di tim Zhao Feng telah sepenuhnya memulihkan ki mendalam mereka, Xian dan Qi Xiao masih menggunakan kristal iblis untuk memulihkan ki mendalam mereka. Karena Zhao Feng tahu bahwa ia akan sangat bergantung pada Xian di masa depan, ia tidak mendesaknya untuk terburu-buru. Sebaliknya, bersama dengan Li Yue dan yang lainnya, ia menunggu Xian dan Qi Xiao berdiri lalu melanjutkan perjalanan, menuju negeri asing lainnya. Perjalanan mereka jauh lebih mudah karena mereka tidak menemui binatang buas apapun kali ini. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di negeri asing lainnya. Pinggiran negeri asing ini dipenuhi asap abu-abu tebal yang mengepul. Namun, tidak ada guntur ilahi di dalam asap itu yang mengguncang pikiran Xian. Mengikuti tim Zhao Feng, Xian, Qi Xiao, Kai Yi, dan yang lainnya juga turun di negeri asing ini. Ini adalah pulau kecil, dengan pepohonan hijau tua dan bunga-bunga yang mekar di mana-mana. Aura surga dan bumi sangat hidup di pulau ini. Berbeda dari daerah lain di kabut beracun magnetik gelap, pinggiran pulau ini penuh dengan asap yang mengepul, tetapi tidak ada apapun di dalam pulau itu. Yang bisa dilihat orang hanyalah pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, yang sangat lebat, menutupi langit. Seperti surga, tempat ini juga tidak memiliki binatang buas, membuat mereka rileks dan merasa bahwa berkultivasi di sini akan sangat nyaman. Tim Xian menembus kabut dan mendarat. Setelah itu, mereka diam-diam melepaskan kesadaran jiwa mereka dan kemudian segera menyadari bahwa kesadaran jiwa mereka tidak dibatasi. Ketika kesadaran jiwa mereka menyebar, berbagai aktivitas kehidupan yang dinamis di pulau itu dapat langsung tercermin di laut kesadaran mereka.
Tidak ada seorang pun di sini. Zhao Feng memiliki basis kultivasi langit ketiga dari alam langit. Dia melepaskan kesadaran jiwanya, yang segera menyelimuti seluruh pulau. Tetapi tidak ada jejak kehidupan apapun. Tempat dengan aura surga dan bumi yang padat dan bunga-bunga yang mekar hijau seperti ini seharusnya tidak sepi ini. Para prajurit dari Tanah Suci Agung yakin bahwa ada sebagian prajurit yang datang ke sini untuk mencari keberadaan jiwa dewa. Mereka seharusnya menyebarkan kesadaran jiwa mereka untuk menemukan kelainan di pulau itu, serta kemungkinan peluang. Qi Xiao, Li Yue, dan yang lainnya memasang wajah ragu. Mereka juga melepaskan kesadaran jiwa mereka, tetapi tidak mendapatkan apapun. Itu tidak benar, Xi Yan mengerutkan kening, pasti ada yang aneh di sini. Kalau tidak, beberapa prajurit seharusnya ada di sini. Jika kita bisa datang ke sini, yang lain pasti juga bisa. Jika kita bisa menyebarkan kesadaran jiwa kita, prajurit lain juga bisa. Jadi pada dasarnya, saat kita mendarat di sini, kita seharusnya segera terdeteksi. Tidak mungkin tidak ada kesadaran jiwa yang menjelajahi daerah itu. Semua orang harus berhati-hati. Saya rasa tempat ini tidak normal. Mungkin, ini bahkan lebih berbahaya daripada tanah eksotis sebelumnya. Wajah Zhao Feng menjadi gelap. Semua orang berkumpul di satu tempat. Jangan berpencar. Kita akan pergi ke tengah pulau bersama-sama, dan menjelajahinya sedikit. Semua orang mengangguk dan berkumpul. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbuh di seluruh pulau. Dengan pandangan sekilas, pulau ini sepenuhnya tertutup oleh hutan lebat. Pohon-pohon tua itu akan membatasi penglihatan orang-orang yang berjalan di hutan ini, dan mereka tidak akan dapat melihat jauh. Tim Xi Yan perlahan-lahan bergerak lebih dalam ke pulau itu. Mereka tidak cemas, hanya memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Selama ada tanda-tanda masalah, mereka akan mengamatinya dengan saksama. Buk-buk, suara-suara tumpul bergema dari bawah kaki mereka. Sebuah getaran muncul dari dalam tanah pulau itu. Frekuensi getarannya lambat, tetapi tampaknya langsung menuju ke pikiran manusia. Degup-degup-degup, jantung semua orang berdetak lebih cepat. Getaran dari bawah pulau itu tampaknya mampu menggerakkan detak jantung, membuat jantung orang-orang itu berdebar lebih cepat dan lebih cepat. Apa? Mata Zhao Feng berkilauan dengan seberkas cahaya aneh. Apakah kalian semua merasakannya? Wajah semua orang serius. Mereka semua mengangguk. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, saya pikir ada sesuatu yang tidak normal di bawah tanah. Kita harus berhati-hati. Jika detak jantung kita mencapai kecepatan tertentu, kita mungkin akan menjadi gila. Semakin cepat detak jantung, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian dan penalaran kita, membuat kita terlalu gugup, dan mendominasi emosi kita. Setelah berhenti sejenak, Zhao Feng menatap Xi Yan dan berkata, terutama kamu. Xi Yan sedikit malu saat dia mengangguk dengan lembut. Jangan khawatir, aku punya alasan untuk kehilangan akal sehatku sebelumnya. Aku tidak akan tiba-tiba kehilangan akal sehatku lagi. Dampak yang kurasakan kali ini seharusnya sama dengan milikmu. Siapa yang punya kesadaran jiwa yang bisa menembus tanah bawah tanah? Li Yue ragu-ragu sejenak sebelum wajahnya sedikit berubah, karena dia sepertinya menyadari sesuatu. Kesadaran jiwaku bahkan tidak bisa masuk 10 zang, 1 zang setara dengan 3,33 meter TL di bawah tanah. Sepertinya ada beberapa penghalang di dalam tanah pulau ini yang mencegah kesadaran jiwa menembus. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang segera mengirimkan kesadaran jiwa mereka ke tanah untuk memverifikasi kata-katanya. Kesadaran jiwa Xi Yan juga tiba-tiba jatuh ke tanah. Namun, ketika mencapai kedalaman hanya 5 zang, ia menemui rintangan. Dengan penghalang yang mencegah kesadaran jiwa menembus bawah tanah, mereka tampaknya memiliki tali yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat kesadaran jiwa mereka. Semakin dalam ia mengebor ke bawah, semakin kuat gaya tariknya. Setelah enggan menyebar hingga kedalaman 6 zang, Xi Yan telah melepaskan seluruh kesadaran jiwanya dan tidak dapat menembus 1 cm pun lebih jauh. Saya dapat menegaskan itu, Zhao Feng dengan sungguh-sungguh menatap semua orang dan berkata, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, saya yakin kelainan pulau ini seharusnya berada di pusat bumi. Jadi, kita harus mencari pintu masuk untuk pergi ke sana. Saya pikir jika ada prajurit lain, dan mereka seharusnya berada di pusat bumi. Jika mereka bisa turun ke sana, kita juga bisa. Yah,
Pasti ada jalan masuk. Sambil berbicara, Kai Yi mengeluarkan gelang safir dari cincin penyimpanannya. Begitu gelang itu muncul di telapak tangannya, gelang itu langsung memancarkan 3 pilar cahaya biru, yang menembus langsung ke tanah, menembus penghalang bumi hingga ke bawah. Kai Yi perlahan menutup matanya sambil memegang erat gelang itu. Ketika 3 pilar cahaya itu menghantam tanah, Kai Yi mengernyitkan alisnya erat-erat karena dia sepertinya merasakan sesuatu yang serius. Setengah hari kemudian, tubuhnya yang anggun tiba-tiba bergetar. Dia kemudian membuka matanya dan berkata dengan terkejut, seseorang sedang bertarung di sana. Semua orang terkejut. Gelang safir ini berasal dari negeri yang eksotis. Selama 2 hari terakhir, aku telah merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa gelang safirku dapat mendeteksi energi yang berbeda. Ketika 3 pilar cahaya biru ini menembus bumi sebelumnya, mereka menyadari bahwa setidaknya ada 10 jenis energi yang berbeda yang bersaing. Jelas bahwa pasti ada berbagai macam prajurit yang terlibat dalam pertempuran itu. Kai Yi memegang gelang safir sambil dengan tenang menjelaskan kepada semua orang. Orang-orang di bawah tanah itu seharusnya sudah menyadari sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan bertarung sekarang. Zhao Feng menyeringai. Sepertinya orang-orang itu telah bertemu dengan beberapa harta rahasia tingkat sakral, dan mereka bertarung satu sama lain hanya karena harta itu. Dugaan kami benar. Semua hal aneh di pulau ini ada di bawah tanah. Cari pintu masuknya. Xian tersenyum lebar, berpencar untuk mencari. Sepertinya tidak ada bahaya di pulau ini. Semua orang berpencar dan berteriak saat menemukannya. Meskipun pulau ini tidak kecil, jika kita menyebar, akan mudah untuk menemukan pintu masuknya. Berpencar, Zhao Feng menginstruksikan orang-orangnya dari Sekte Cahaya Ilahi, dan kemudian terbang terlebih dahulu menuju pusat pulau. Kai Yi, Qi Xiao, kedua bersaudara itu juga menyebar sesuai perintah Xian. Xian belum bergerak, hanya berdiri diam di tempatnya. 7 orang dari Sekte Cahaya Ilahi, Kai Yi, Qi Xiao, dan kedua bersaudara itu telah terbagi menjadi 3 arah. Dengan banyaknya orang seperti ini, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk mencari seluruh pulau. Bahkan jika dia tidak berusaha keras, dia tetap bisa menikmati hasilnya. Itulah sebabnya dia bersikap santai. Zuosu dan Zuoxi hendak berpencar untuk mencari pintu masuk, tetapi saat mereka melihatnya tetap tinggal, mereka tertegun sejenak dan juga berdiri diam. Kakek Zuo, setelah kejadian ini, kau harus kembali ke serikat pedagang. Xian merenung sejenak lalu tiba-tiba berkata dengan wajah serius, jangan kembali ke laut tak berujung. Meskipun aku tidak yakin bagaimana situasi saat ini, aku yakin laut tak berujung sangat kacau. Sejak aku meninggalkan laut tak berujung, penghuni iblis dari daerah iblis keempat seharusnya menyerbu laut tak berujung secara besar-besaran. Sudah lama sekali, jadi kupikir mungkin penghuni kegelapan dan penghuni iblis datang ke laut tak berujung bersama-sama. Jika kau mengambil jalan itu, kau jelas akan menghadapi bahaya. Wajah Zuosu sedikit berubah. Ia berkata dengan ketakutan, penghuni iblis. Penghuni kegelapan. Xian mengangguk. Bukankah dikatakan bahwa kedua ras alien ini telah menghilang dari daratan Grace? Di serikat pedagang, ada beberapa legenda kuno tentang keberadaan kedua ras ini. Namun, kita belum pernah melihat satu pun dari mereka. Apakah mereka benar-benar datang ke laut tak berujung? Mereka sekarang berada di laut tak berujung. Ya, semua orang yang tinggal di sana sedang dilanda tragedi. Kedua ras ini telah membunuh banyak prajurit. Laut Kiara dan Laut Hengluo kini dipenuhi mayat. Banyak warga sipil juga terkena dampaknya. Tidak mungkin untuk menceritakan semuanya hanya dalam beberapa kata. Berbicara tentang laut tak berujung, Xian juga merasa sangat tertekan. Sejak dia meninggalkan laut tak berujung, dia tahu bahwa perang ras besar akan pecah. Cao Qiu Dao dari keluarga Cao dan Yang Yi Tian dari Istana Roh Bela Diri adalah 2 orang yang kuat. Jika mereka berdua bersatu, bersama dengan kekuatan lain di laut tak berujung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang mengingat situasi bahwa penghuni iblis dan penghuni kegelapan tidak datang ke laut tak berujung pada saat yang sama. Ada satu hal yang dia yakini bahwa perang ini tidak akan segera berakhir. Setelah keluarga yang bersembunyi di daerah iblis keempat, tidak ada berita dari mereka. Meskipun Qian mengatakan bahwa Kaisar Yang Tian telah meninggal, Xian selalu merasa bahwa orang tersebut tidak dapat dengan mudah mati seperti ini.
Kaisar Yang Tian adalah prajurit paling terkenal di Laut Tak Berujung, yang juga sangat bijaksana. Dia seharusnya mendapat dukungan. Ketika keluarga yang ada di sana dan bertarung di Laut Tak Berujung, dia harus kembali. Semakin kacau daerah itu, semakin mudah baginya untuk meningkatkan kultivasinya melalui roh bela diri misterius. Dia telah mencapai alam langit, jadi dia membutuhkan banyak ki mendalam untuk membuat terobosan. Karena Laut Tak Berujung sangat kacau, ini tampaknya menjadi tempat yang cocok baginya untuk berkultivasi. Linda dan Xia Seng Chuan sudah mati. Xian sekarang lebih percaya diri daripada sebelumnya ketika dia menghadapi Kaisar Iblis Qian. Dengan munculnya Bosun, Disan dan Yu Rou harus mengkhianatinya karena ras mereka. Bagi Xian, ini adalah penghinaan besar. Dia datang ke Dark Magnetic Noxious Mist untuk membunuh dan mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.